Direstui Jokowi, rencana Erick Thohir restrukturisasi BUMN sikat mafia plat merah. Dilansir dari siword.com, ditulis oleh Niha Alif. Periode kedua Jokowi rupanya begitu menakutkan bagi para mafia di negara ini. Bukan hanya mafia migas yang dibuat tidak berkutik dengan kehadiran Erick Thohir dan Ahok, mafia BUMN sebentar lagi akan disikat habis. Jokowi telah merestui Erick Thohir untuk restrukturisasi BUMN. Tak tanggung-tanggung, dari 140-an akan dipangkas hingga separuh. Maka, jangan heran kalau belakangan gencar ada isu PKI hingga pemaksulan. Nyatanya banyaknya BUMN yang dimiliki negara malah membebani negara ini. Dahulu kala malah ada istilah BUMN sengaja membangkrutkan diri agar tidak suntikan dana dari negara. Era Menteri Rini hal ini seakan lumrah, makanya Jokowi memasang seorang Erick untuk mengatasi semua ini. Sebelum dilansir dari medcom.id, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan tidak ada mafia di tubuh perusahaan BUMN, melainkan mafia tersebut berasal dari kalangan di luar BUMN. Adapun mafia itu yang dinilai Erick Thohir memengaruhi jajaran di perusahaan BUMN sehingga membelot dan berbuat kecurangan. Menurutnya, mafia tersebut telah menciptakan oknum-oknum di tubuh perusahaan BUMN yang bisa dikendalikan oleh mereka. Mafia berada di area abu-abu yang melihat adanya satu peluang untuk mempertahankan bisnis mereka dengan menanam oknum di dalam perusahaan BUMN. Kalau di BUMN, namanya bukan mafia tapi oknum. Ya, mafia itu di luar yang meracuni orang BUMN yang baik jadi terpengaruh. Kita belain juga tim kita, kata Erick di Jakarta Selasa 28 Januari 2020. Erick mengatakan untuk memperkecil area abu-abu tersebut, maka yang harus dilakukan yakni transparansi. Setiap BUMN harus terbuka. Ia menyatakan transparansi menjadi kunci penting dalam pemberantasan mafia dan oknum tersebut. Selain itu, lanjut Erick, pihaknya juga tengah merampingkan jumlah perusahaan-perusahaan BUMN mulai dari induk, anak usaha, cucu usaha, hingga ke cicit usaha. Kini setelah beberapa bulan dari pernyataan Erick mengenai mafia BUMN, rencana perampingan atau restrukturisasi benar-benar diwujudkan. Erick Thohir tidak pernah main-main akan keputusannya. Kini, ia mulai memilah-milah dan mengelompokkan klaster BUMN. Seperti dilansir dari cnbcindonesia.com, Kementerian BUMN mengupayakan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan plat merah dan menurunkan jumlahnya dari 142 perusahaan dan kini tinggal 107 perusahaan. Dalam beberapa tahun ke depannya, jumlah perusahaan BUMN akan diturunkan terus menjadi 70 perusahaan plat merah. Menteri BUMN Erick Thohir dalam paparannya kepada Komisi 6 DPR RI menyebutkan wewenang ini tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 40/M tahun 2020 tentang pembentukan tim percepatan restrukturisasi BUMN. Sebagai info, dari 142 BUMN, sekarang kita bisa tinggal 107, sudah signifikan, dan terus kita turunkan, akan jadi 80-70 ke depannya. Ini tahap 1 sudah dilaksanakan, berikutnya kita coba lakukan tahap selanjutnya. Ini juga kita turunkan klasterisasinya. Sudah kita turunkan dari 27 jadi 12. Jadi, masing-masing wamen wakil menteri pegang 6 klaster, kata Erick di Jakarta, Selasa 9 Juni 2020. Dia menjelaskan 12 klaster tersebut antara lain klaster industri migas dan energi, minerba, perkebunan kehutanan, pupuk dan pangan, farmasi dan kesehatan, serta pertahanan, manufaktur dan industri lainnya. Adapun 6 klaster dibawahi oleh Wakil Menteri BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya, klaster jasa keuangan, jasa asuransi dan dana pensiun, telekomunikasi dan media, pembangunan infrastruktur, pariwisata, logistik, dan lainnya, serta klaster sarana dan prasarana perhubungan. Keenam klaster ini dibawahi oleh Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmojo. Dia menjelaskan, dalam klaster industri migas dan energi ini terdapat perusahaan sebagai PT Pertamina, Persero, PT PLN, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).
Di klaster industri minerba, di dalamnya terdapat PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dan anak usahanya, termasuk PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Dalam klaster perkebunan dan kehutanan, di dalamnya termasuk PT PM Perhutani dan BUMN sejenis. Di klaster pupuk dan pangan, terdapat Perum Bulog, PT Berdikari, PT Sangyang Sri, PT Pupuk Indonesia, PT Perikanan Nusantara, dan Perum Perindo. Dalam klaster kesehatan, terdapat PT Bio Farma, beserta anak usahanya dan Petra Medica, yang merupakan holding rumah sakit BUMN. Untuk klaster jasa keuangan di dalamnya termasuk Bank Himbara, bank-bank milik negara, PT PNM, dan PT Dana Reksa. Klaster asuransi dan dana pensiun memuat PT Asuransi Jiwasraya, PT Taspen, PT Asabri, PT Asuransi Jasindo, PT Jasara Harja, PT Askrindo, dan Perum Jamkrindo. Lalu, klaster telekomunikasi dan media terdapat PT Telkom Indonesia, LKBN, Antara dan Perum PEN, atau Produksi Film Negara. Dalam klaster pembangunan infrastruktur, ada BUMN Karya dan perusahaan semen milik negara. Erik juga menggabungkan perusahaan pariwisata dalam satu klaster, yakni ITDC, Hotel Indonesia Natur, dan Taman Wisata Candi. Terakhir, klaster sarana prasarana yang memuat PT Pelindo, PT Angkasa Pura, PT KAI, PT Garuda Indonesia, dan Perum Damri. Tentunya, kita bisa berharap perampingan tubuh BUMN menjadi awal kemajuan negara ini. Dengan perampingan, diharapkan BUMN kita fokus pada kualitas bukan kuantitas. Selebihnya, dengan restrukturisasi tentunya lebih mudah dalam pengawasan. Dari awal Erick Thohir diangkat, kita sudah menaruh optimisme yang tinggi. Dari latar belakang sebagai pengusaha kaya, tentu memudahkan Erick untuk mengatur BUMN. Meski awalnya ia mengaku sering diteror hingga memutuskan tidak akan lama menjadi menteri, kini akhirnya semangat Erick kembali lagi. Gebrakan di BUMN paling terasa ketimbang menteri lain, mulai dari menghapus anak cucu BUMN, menyita aset Jiwasraya hingga membuka transparansi. Erick benar-benar orang yang tepat menduduki menteri BUMN. Perlahan tapi pasti kita yakin BUMN kita bisa bersaing di dunia dan jauh dari mafia dan korupsi. Dengan tangan dingin seorang Erick, BUMN bukan hanya kebanggaan segelintir kelompok, tapi lebih itu memberi hasil besar untuk kepentingan publik. Begitulah Kura-Kura World. Tulis komentar kamu di bawah ini.